Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Masih di podcast ketiga ini ya? Episode ketiga podcast SMA 1 Negeri Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Di podcast kali ini kita kedatangan tamu dari BK, Bimbingan Konseling di SMA Negeri 1. Beliau masih muda, masih dipanggil Mbak atau Bu ini? Bebas, Pak. Panggil bebas. Oh, panggilnya bebas. Oh, panggil Bu Ayu. Namanya Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Ini BK dari SMA Negeri 1 Demak, silakan. Perkenalkan, nama saya Ayu Lailatus Zakiyah. Saya di SMA Negeri 1 Demak mengampu sebagai guru bimbingan dan konseling. Oke. Ini kalau ada apa-apa dengan konseling silakan ke Bu Ayu untuk anak-anak yang mendengarkan podcast ini. Baiklah. Di podcast ketiga ini kita membahas tentang liburan. Iya. Di era pandemi. Ini saya copot aja untuk maskernya biar jelas. Oke. Karena kita sudah dites kemarin 2 kali di puskesmas terdekat SMA Negeri 1 Demak. Baiklah, tema kali ini adalah mengelola masalah liburan di era pandemi. Nah, kita flashback sebentar. Kita berada di masa pandemi, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Bu, ya nggak bisa kemana-mana, kita terbatasi kegiatan kita, harus di rumah, stay di rumah. Nah, ini untuk anak-anak, ini era-eranya pandemi dan ini liburan. Nah, Iya. liburan kali ini anak-anak mau nggak mau harus stay di rumah ini. Nah, pasti kan banyak yang namanya bosan, kenapa di rumah terus nggak boleh keluar, Harus ya? mengurangi nongkrong, mengurangi dikurangi, main. main nggak bisa, mau pergi ke tempat eyang misal di mana harus di swab, harus di rapid segala macam, kan susah nih. Repot. Nah, repot nih ya. Nah, jadi permasalahannya di situ kita akan mengangkat masalah itu dan bagaimana solusinya. Ini kita akan membahas beberapa hal terkait dengan langkah-langkah yang bijak, yang wise mungkin dari Bu Ayu selaku guru bimbingan konseling, bagaimana cara mengatasinya segala macam. Oke. Yang pertama adalah apa yang harus dilakukan anak ketika liburan ini. Liburan di era pandemi, nggak boleh kemana-mana. Oke, yang jelas lebih baik mengurangi rebahannya. Ya kan Pak, Oh, pasti gitu. banyak siswa yang pasti tim rebahan. Nah, itu mungkin sebagai tren ya, sudah jadi tren bahwa rebahan is always on. Iya, mumpung libur. Namun libur, ibaratnya. rebahan, nggak punya tugas segala macam, nggak bisa kemana-mana. Ya, nah alangkah lebih baiknya ya kan Oke. Pak, lebih baik digunakan untuk hal-hal yang positif. Seperti Misalkan apa ini? Misalkan literasi, baca-baca terkait biografi orang sukses yang Oke. bisa memotivasi siswanya itu. Nah, Oke. selain itu juga apalagi sistem kita itu kan SKS. Oh iya, Pasti di SMA juga- Negeri 1 Demak ya. Iya, Dengan nah sistem pasti SKS. juga ada siswa yang mungkin ada keinginan untuk lulus lebih cepat, Oke. entah 2 tahun, 2,5 tahun. Nah, itu kan juga bisa memanfaatkan liburan ini untuk mempelajari materi-materi yang akan dipelajari di semester selanjutnya. Oke. Bisa koordinasi, diskusi dengan kakak kelasnya yang dikenal, Ya. bisa komunikasi dengan guru mapel juga tidak masalah. Oke. Ya Bisa kan, Pak? curhat seperti curhat itu ya, Bu, Iya, gimana curhat, untuk semester konsultasi. berikutnya. Bisa juga untuk yang terutama ini Pak, untuk yang kelas 11 sebentar Oke. lagi naik ke kelas 12. Nah, itu kan kelas 12 sudah fokusnya ke perguruan tinggi. Oke. Jadi lebih baik memang untuk liburan ini dimanfaatkan untuk literasi terkait jurusan-jurusan dan perguruan tinggi sehingga siswa-siswa ini ketika liburan ini sudah ada pandangan. Oh, kira-kira nanti setelah lulus SMA itu mau kemana? Karena banyak Oke. pengalaman di tahun-tahun sebelumnya ketika konsultasi di BK Oke. itu pasti datang-datang bingung Bu. Nah, Iya, makanya- untuk kemananya bingung ya. iya, belum ada gambaran. Oke. Makanya di liburan ini kami BK itu memang memberikan dorongan ke siswa untuk literasi, mencari informasi dan mencatat itu.
Oh, ada catatan tersendiri untuk Iya. apa tujuan kita membaca itu. Yang Terus, dipelajari, yang sudah oke. didapat itu apa saja, Mm-mm. itu dicatat sehingga nanti kalau sudah masuk di KBM, ketika KBM sudah mulai, itu siswa bisa langsung konsultasi dan bisa langsung pemetaan, Pak, Gitu, terkait oke. persiapan di perguruan tinggi. Oke, sebelumnya SMA Negeri 1 SKS ya ini ya. Ini SKS guys. Apa itu SKS? Silakan diterangkan mungkin Bu Ayu terangkan sedikit tentang SKS di SMA Negeri 1 Demak ini sebelumnya kalian belum tahu SKS itu apa toh? Apa sih SKS sih? Apa seperti yang di perkuliahan sih? Ya, lebih gampangnya ya Pak, Mm-mm. lebih gampangnya itu seperti di sistem perkuliahan. Jadi Oke. bisa lulus cepat, Oke. bisa juga lulus 3 tahun standar, bisa juga lulus lebih dari 3 tahun. 3 tahun. Tergantung dengan kemampuan dan kemauan Kemauan siswa ya ini. itu Ah, sendiri. itu guys. Jadi kalau Anda mau lulus cepat ya 2 tahun bisa. Iya. Kalau nggak mau lulus cepet, kalau mau santai-santai di rumah rebahan, tim rebahan apalagi ini ya, tim rebahan itu silakan mau 4 tahun pun juga bisa di SMA Negeri 1 Demak. Tergantung kalian. Kalian mau cepet, mau Iya. normalnya 3 tahun ya Bu, normal 3 tahun Iya. atau yang 4 tahun sekalipun bisa. Tapi Nah, kalau bisa jangan sampai 4 tahun. iya, kalau bisa jangan sampai 4 tahun karena waktu nggak bisa terulang kembali. Jadi seperti itu guys, SKS di SMA Negeri 1 Demak yang perlu Anda ketahui. Itu dari Bu Ayu untuk langkah-langkah apa saja yang dilakukan di era pandemi ini. Literasi pun juga digital bisa ya Bu, digital banyak sekali platform Iya. digital untuk kita literasi materi apapun itu. Justru Asal memang- jangan banyak-banyak medsos ini, media sosial ini ya. Ya, tapi media sosial juga bisa Ada sih ya, dimanfaatkan, oke, Pak. bermanfaat juga bisa. Cuman persentase anak untuk bermedia sosial atau berselancar di dunia maya itu kebanyakan mainnya IG ya, Iya, IG artis TikTok. lah, TikTok apalagi lah Nah, ini. itu yang ini baru generasi digandrungi. TikTok ini nah. Generasi TikTok ini menurut saya ya ada plusnya ada minusnya. Lebih condongnya ke untuk anak-anak sekarang ini lebih ke apa ya, talent oke lah, talent. Cuman ada anak yang menyalahgunakan aplikasi-aplikasi tertentu untuk ya sekedar show off, memamerkan apa kayak Iya. dan itu menurut saya mending aplikasi lain yang lebih bisa lebih misal nih ya kita Wikipedia apa sih nah atau tentang perkuliahan nantinya yang akan dituju misal mau ke Undip nih, Undip apa sih itu pilihannya apa aja sih Di webnya ya langsung. di webnya Pak, langsung web bisa di webnya langsung resmi. bisa Instagram juga ada semua ya Instagram resminya. Instagram Twitter mungkin ada. Mungkin ada Mungkin beberapa ada yang YouTube ada juga. Nah, itu jadi di liburan pandemi ini sebenarnya kita nggak bosan sih, cuman tergantung kita menyiasati liburan bagaimana Iya. untuk anak-anaknya. Cuman ya generasi sekarang banyak tergerus oleh tadi ya era milenial, kita ada aplikasi-aplikasi itu apalagi rebahan. Iya. Kalau untuk Bayu kalau liburan rebahan atau ada apa? Ada selingannya. Ada Pak. selingannya, oke. Iya, pasti media sosial tetap selingannya beberapa waktu ada, tapi kan Oke. ada juga kesibukan-kesibukan yang lain juga. Oke, baiklah itu yang langkah-langkahnya. Selanjutnya adalah untuk manajemen waktu Oke, ketika nah. liburan nih. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang ini, anak-anak era milenial ini untuk memanajemen waktu susah. Pada umumnya anak bangun siang. Iya. Itu cewek cowok sama. Ya. Jangankan ketika liburan, Pak, ketika KBM pun untuk KBM, memanajemen ini waktu itu guys, nah sulit. itu malamnya begadang sampai dini hari main game. Nah ini anak-anak gamers ini, anak-anak FF mana ini, anak-anak FF atau anak-anak Mobile Legend. Nah itu kebanyakan manajemen waktunya kacau, malamnya Iya. main game, paginya harus Sherlock di rumah jam 15 menit sebelum KBM, tapi ternyata Belum siap belum anaknya. siap, belum bangun segala macam, akhirnya terlambat, akhirnya alfa. Iya. Itu bagaimana solusinya untuk Bu Ayu selaku bagian bimbingan konseling menyikapi atau solusinya apa anak-anak biar manajemen waktunya bagus? Yang paling penting itu tetap kembali ke niatan. Yang paling pertama itu Oke. pasti harus ada niatan dulu, Pak. Yang Oke. kedua harus ada target. Makanya kita BK juga dari kelas 10 ini pun sudah
jelaskan, kira-kira target kamu apa setelah ini. Oh, berarti dari Target kelas jarak 10 jauh. langsung di Iya, sudah targetkan. ditekankan. Oke. Misal targetnya kalau SMA ya perguruan tinggi ya Pak. Oke. Harus sudah ada bayangan dari kelas 10. Harus sudah ada targetnya. Gitu. Bahkan saya Oke. sendiri pun sering bilang sama siswa, masa SMA itu bukan hanya masa untuk senang-senang Ya, saja. Kan ya. SMA itu baru puber-pubernya ya Oke. Pak. Baru umur 17 tahun yang dianggap legal, sudah punya KTP Oke. dan segala macam. Nah, Udah punya SIM, tapi bisa kemana-mana. iya, bisa pergi kemana-mana. Oke. Tapi saya selalu menjelaskan ke siswa bahwa masa SMA ini justru pembuka jalan, Untuk- justru penentu. Oh, iya. Setelah ini kamu itu mau kemana? Oke. Jangan sampai ketika nanti kuliah kalian salah jurusan. Dan itu banyak sekali loh terjadi Banyak seperti sekali. itu. Kalau mau disurvei nih ya, mau disurvei untuk anak-anak yang sudah semester 6 misal 5 atau 6, Iya. itu kebanyakan salah di jurusannya. Wah, kok ambil ini kenapa Kok ini? seperti ini, Apa seperti tidak ini ternyata? nyaman. Kok nggak seru, nggak asik ini ya? Iya. Itu banyak guys ya seperti itu. Jadi mumpung untuk calon peserta didik baru nanti yang mau ke SMA Negeri 1 Demak, silakan langsung ditekankan kepada diri Diri Anda sendiri. sendiri maunya apa, kemana, dan Tujuannya, tujuannya targetnya, itu iya, betul. harus terpenuhi. Kita nggak bisa santai terus karena waktu nggak bisa diulang kembali, nggak bisa diputar kembali. Jadi begitu kalian sudah memutuskan untuk masuk di sekolah menengah atas manapun itu, sudah Manapun. punya target ya Bayu, sudah punya target. Iya, harus ada pandangan Ada masa planning depan. ya, harus visioner. Nah ingat ini harus visioner. Visinya apa kalian milih di SMA? Kalau pas mau kerja Pak, kalau mau kerja nggak usah di SMA, langsung SMK, SMK, aja. ya. Udah ada kejuruannya, udah ada, itu langsung kerja. Kalau mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi SMA. Nah dengan catatan konsekuensi tadi ya Bu, langsung ditarget maunya apa nih Iya, besoknya betul. nih. Dan dibuat listnya Pak. Oke, nah ini Untuk ibu kebanyakan manajemen waktu anak-anak misalnya. untuk listnya gimana Boy? Untuk manajemen listnya untuk wah besok semester 1 harus dapat target minimal berapa nih nilai Iya. atau enggak gimana? Iya itu Pak, jadi listnya itu harus detail. Oke. Kalau bisa harus detail. Jadi kira-kira misalkan kalau kan ada list harian, list jangka pendek dan jangka Oke, panjang. oke. Bisa membuat list misalkan harian. Oke, harian harus target minimal bangun pagi. Bangun pagi. Itu yang simpelnya. Oke. Tapi kalau jangka panjang misalkan untuk di semester 1 harus mendapatkan nilai sekian. Oke. Nah, itu nanti kalau sudah dituliskan listnya, itu kan kalau sudah melewati satu list pasti kita centang, kita Oke, checklist. checklist ya. Nah, dan sadar atau tidak sadar, ketika kita menceklis itu ada perasaan puas, Oke. perasaan lega. Oke. Ya betul nggak Pak? Betul, Ya, betul. Pak Ragil pernah seperti Pernah, itu. pernah. Nah, Dapat itu- capaian apa nih ya? Misal Iya. tercapai apa nih? Nah, ketika sudah satu atau beberapa poin yang di checklist, Oke. boleh memberikan reward untuk diri sendiri. Contohnya apa Bu untuk rewardnya? Ya Misal misalkan perayaan selebrasinya apa nih? sudah misalkan bangun pagi, Oke. sudah bisa bangun pagi, terus setelah itu ikut KBM, sibuk dalam satu hari itu, oke rewardnya apa? Bolehlah main game. Oh iya. Oke. Simpelnya begitu Pak. Oke. Nah, Tapi tentunya di luar jam KBM ya main game ya. Iya, Nah, tentunya. itu guys, di luar jam KBM ya. Jangan pas KBM. Oke. nah Lanjut. setelah list dibuat, itu kan harus ada evaluasi juga. Oke. Harus dievaluasi kira-kira 1 minggu kemarin. Saya Capaiannya sudah apa produktif ini ya? belum Nah, sih? Oke. Nah, ya. Apa saja yang sudah saya lakukan selama seminggu kemarin? Oke. Apakah list-list itu sudah terlaksana semua atau ada yang terlewatkan? Misal ada yang terlewatkan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Oke. Gitu. Tapi oke. sayangnya banyak siswa ini juga yang masih bingung tujuannya, Nah itu, masih bingung targetnya. itu menurut saya adalah permasalahan klise klasik yang dari dulu sampai sekarang belum terpecahkan karena mungkin anak seusia teenager sekarang, remaja sekarang baru punya SIM, baru bikin KTP misal, belum bisa menentukan menentukan arah tujuannya mau apa nih, visinya belum jelas. Iya, Untuk betul. anak-anak seusia itu belum jelas ini mau apa, atau cuman misal ikut-ikutan temennya ambil jurusan ini, ikut jurusan Rata-rata ini. itu Pak, Nah, rata-rata itu. Itu jadi apa ya, mungkin di sini peran serta BK sangat-sangat berpengaruh untuk penentuan
Makanya dari kelas 10 kita sudah mengarahkan itu. Kalau misal nanti di kelas 11 berubah, nih, misal ada Tidak satu masalah. sampel, nggak masalah. Memang nanti bahkan ada Pak yang kelas 12 pun berubah. Berubah? Karena menyesuaikan juga nilainya, Oke. menyesuaikan juga dengan kemampuannya. Dan ada hambatan-hambatan lain yang mungkin akan mempengaruhi dia dalam memilih jurusan itu. Oke. Makanya ada perubahan-perubahan itu dan nantinya tetap BK akan mendampingi. Ada Oke, pendampingan, ada oke. pembimbingan dari BK. Berarti memang nggak masalah ya ketika di satu perjalanan, oh ternyata nggak cocok bagiku, ini nggak cocok ini karena Iya. wah nilai saya kurang ini, oh ternyata. Nah terus solusinya apa lah? Berarti tergantung anaknya itu ya untuk apa ya penentuan nanti ketika kelas 11 ternyata nilai yang ini kurang nih, ya, yang itu Iya. kurang. Oke. Biasanya penentu terbesar memang di nilai. Dinilai ya. Oke. Oh mungkin sebelumnya kita akan apa ya? Oke, Ini apa satu ini, Pak? sponsor. Sponsornya apa ini Bu? Oh ini Dari Grand Artos dari Grand Magelang Artos. ini dari Magelang. Jauh-jauh ya Pak. Nah jauh-jauh dari Magelang sudah mensponsori kita. Terima kasih Grand Artos. Ya, terima Ini kasih. muknya cantik sekali ini. Mungkin kedepannya ada lagi misal asbak atau apa properti apa untuk mengisi di meja podcast SMA Negeri 1 Demak ini bisa Kode hubungi ya, Pak? ya udah Kode. tim redaksi ini ya. Ini air beneran ini guys, air beneran. Itu ada suaranya. Suaranya. Bukan properti ya ini bukan properti. Ini emang asli ada airnya. Oke, itu Bayu untuk Ya. manajemen waktu. Nah, terus ini dari manajemen waktu selama era pandemi masa liburan. Terus ini kegiatan apa yang contoh kegiatan untuk anak bisa produktif dalam masa liburan di era Liburan. pandemi ini apa nih kira-kira ini? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak, bisa literasi terkait perguruan tinggi atau literasi biografi orang sukses kan bisa Untuk juga kegiatan mungkin bermanfaatkan. apa? Kalau Berkegiatan kegiatan apa misal bisa memanfaatkan media sosial, Untuk- membuat video-video seperti podcast Oke, seperti ini, oke. itu juga Bisa seperti ini bisa guys. Buat seperti ini bisa dari HP pun bisa nggak masalah. Iya. Rekaman HP nggak masalah. Nanti ini. di-upload di YouTube, Oke. di-share di story-story Ya, Instagram nah atau ini WA. Instastory ya, kebutuhan Instastory, kebutuhan Iya. WA, grup juga kan. Ya, bisa Oh, berarti juga. seperti itu ya, Bu ya. Untuk berkegiatan lain misal olahraga nih anak-anak sekarang pada malas olahraga. Nah, itu sayangnya itu. Nah, itu dan Termasuk saya. nah, sama berarti Ibu ya. Ini sama guys, kita sama-sama waduh kalau untuk olahraga berat. Cuman ya mau gimana lagi? Kalau kita nggak olahraga imun kita turun pasti. Nah, imun kita turun nanti rentan terkena penyakit, entah itu penyakit A, B, C dan D termasuk penyakit yang lagi tren saat ini. Itu rentan. Maka dari itu oke lah kan rebahan oke, cuman untuk olahraga jangan sampai terlewatkan karena olahraga di sini adalah olahragalah sebelum Anda terkena penyakit, bukan setelah kena penyakit baru olahraga. Ya ini mindset yang salah sekali Bu, menurut saya ini salah sekali karena ketika orang memutuskan untuk berolahraga, itu orang itu kebanyakan sudah sakit, sudah Iya. punya penyakitnya. Waduh saya penyakit misal batu ginjal atau misal stroke atau misal penyakit apa kayak baru olahraga. Lah Padahal kemana ini? olahraga yang ringan juga banyak ya Pak. Misal Banyak cuma sekali, jalan kaki, muter gitu. Jalan-jalan aja kayak jalan kaki, motor dihindari motor. Ya. Kalau bisa, kalau misal kalau pergi keluar kota pun ada kendaraan umum bisa juga ada kan. Cuman kalau memang urgent seperti itu silakan. Kalau memang nggak mendadak banget sih kalau menurut saya selama di sekitaran kota sini aja dijangkau lewat sepeda pun bisa Bu. Ya, goes. Dari goes pun bisa juga bisa. Dan ini masih tren juga goes. Mungkin Bayu pernah goes juga mungkin. Belum, Pak. Belum pernah ya. Mungkin kalau goes bisa juga goes manfaatnya pun banyak olahraga. Terus kita punya channel baru, teman baru. Oke. Pandangan juga ke kota mana ini ya. Berarti muter ke kota-kota juga ya, Ya Pak? kota-kota juga bukan apa? Mungkin pikirannya adalah wah gue kok sampai mana-mana ya, mungkin capek segala macam. Cuman kalau dijalani ternyata enggak, ternyata seru. Ada pembelajaran tertentu Pembelajarannya banyak, mungkin. pembelajarannya di jalan banyak, di tempat-tempat tertentu banyak, sama membentuk satu komunitas biar kita punya visi yang sama tentang olahraga. Nomor satu olahraga dulu karena dari olahraga menentukan keadaan tubuh kita dari yang dulu kakinya sering pegel, kakinya sering sakit,
karena Justru jarang malah olahraga. Nah, membaik ya Pak. malah membaik, justru membaik. Terus toksin-toksin di tubuh kita pun bisa dikeluarkan berkeringat, berolahraga, bersepeda tadi. Tapi tetap harus memperhatikan protokol, Protokol kesehatan guys, itu guys. Jadi kebanyakan yang terjadi di apa ya sekitaran kita ini, oke dari rumah niatnya olahraga nih, cuman ketemu temen akhirnya yang ada cuma nongkrong aja nih, wah, Ya, nongkrong itu. aja. Gosip. Nah, gosip gibah lah ini Gila, kaum itu. gibahisme ini anak-anak zaman sekarang milenial, kaum gibahisme sukanya menggibah, ngerasani wong, kalau orang Jawa bilang wah ngerasani wong ini. Jangan guys, itu karena nggak baik bagi kesehatan. Iya, padahal Untuk ketika itu. kumpul justru bisa mendiskusikan sesuatu yang bisa menghasilkan ya Nah. Pak. Misal alumni masih ingat ada yang berhasil memodifikasi helm Oke. yang akhirnya bisa kerjasama dengan ojek Online. online. Nah, itu guys, juga ada. bisa dicontoh, bukan hanya kumpul Iya, membahas sesuatu yang menghasilkan. tidak jelas, tetapi kumpul untuk menghasilkan sesuatu. Nah, misalnya karya ini. Ini ada, ini contohnya ada Kak, kelas angkatan berapa Bu Ayu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu ya Mungkin 2 tahun yang lalu namanya Kumas itu menemukan satu terobosan Iya. di mana terobosan itu memudahkan kinerja si abang ojol, Ojek ojek online. online itu ya. Karena yang selama ini terjadi adalah ketika ojol menerima orderan pasti melihat HP. Dan itu Iya. konsentrasinya berkurang. Berkurang. Berkendaraan berkurang. Oh, melihat Dan HP. bahaya pasti Dan kan, bahaya Pak. sekali guys, karena membahayakan orang lain dan diri sendiri tentunya. Jadi si Kumas itu punya satu karya. Nah, itu contoh real Kak, kelas kalian, dia alumni 2 tahun yang lalu itu. Dari situ kita belajar bahwa semua orang bisa ya Bu, semua anak bisa. Iya. Apapun bakatnya bisa, mau berkegiatan yang produktif seperti misal ada anak yang hobinya otomotif misalnya, nah, kita bisa otak-atik kendaraan misal atau memodifikasi ya. Yang penting ada kemauan dari siswa itu sendiri, Nah. dari individu itu sendiri. Punya kemauan apa, misal kemauan besar tua. Mungkin gini, ada satu contoh berkesenian misalnya. Ada yang Oke. suka gambar, silakan. Mau gambar mau di media apapun terserah, gambar atau yang bermusik semuanya silakan. Berkesenian silakan. Mau bermusik, mau gambar, mau nari silakan. Atau misal media apa? Elektronik pun bisa, mau podcastan juga bisa. Jadi itu ya Bu, produktif. Jangan Penting cuma rebahan guys ya, produktifnya produktif, jangan itu. cuma rebahan. Itu kaum-kaum yang malas. Nah, membahas malas juga ini, Pak. Nah, Banyak juga siswa Oke. kan yang pasti udahlah males lah Mm-mm. mau sudah membuat list, Oke. mau melaksanakan tapi ternyata malas. nah, Makanya perlu juga adanya dukungan dari lingkungan. oke. Terutama liburan ini yang pasti peran utama juga ada di orang tua dan keluarga. Keluarga. Selain itu juga misal bingung mau melakukan apa yang produktif seperti apa, boleh konsultasi ke BK. Insya Oh, Allah boleh, tetap bisa? bisa. Oke. Boleh chat guru BK-nya. Oke. Insya Allah pasti kami layani. Itu guys, dilayani guys. Ya, Mau sambat apa? konsultasi. Curhat juga Nah, boleh, curhat itu curhat bisa. tentang apapun Oh, juga gitu. boleh. Oke. Nah, selain itu juga apa namanya? Peran kumpulan pertemanan. Oke. Itu memang di masa SMA itu sangat-sangat berpengaruh. pengaruh Pak. ya. Ini Nah, ini. jadi cari teman-teman yang memang sefrekuensi, yang saling mendukung. Oke. Karena kalau berteman dengan orang yang malas, maka dia juga akan ikut malas. Nah, itu guys. Tapi kalau berteman dengan orang-orang yang punya motivasi tinggi, punya kemauan yang tinggi, otomatis mau tidak Ikut. mau dia ikut. Ikut Jadi- dalam circle itu ya. Iya, jadi harus bisa memfilter pertemanan itu. Oke, itu guys. Tongkrongan juga, kalau tongkrongan Iya. kalian banyak gamers FF segala macam, Mobile Legend itu oke lah sesekali boleh, cuman kalau berkelanjutan dan lupa untuk sekolah segala macam jangan. Itu ya perkumpulan, pertemanan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir Bu. Iya. Ayo, mungkin misal ini pengen sekali liburan ini, misal ketika si anak Pak Sam ikut pengen liburan kemana enaknya ya? Ada referensi mungkin Bu Ayu liburan misalnya yang nggak terlalu jauh tapi buat refresh bisa, buat seger otak, pikiran, badan, Itu tadi Pak, olahraga. olahraga aja Bu, ya, Iya. cukup ya. Kalau misal nih ya, misal ikut apa kayak Olimpiade misal yang untuk
kok olimpiade sih ikut acara sepedaan misal, kan keluar kota nih, Iya. harus keluar kota. Itu pun menurut saya ada beberapa anak yang mengiyakan itu. Pak, ini pas liburan ada momen ini, Pak. Liburan momen sepedaan. Ada yang liburan momen, oh ya ini Evans 2N juga ada. Oh iya, nanti Evans yang 2N juga musik, seni, musik, ya. Ini nyanyi. seni. Itu juga anak-anak hambatannya di ketika rasa malas melanda. Rasa malas melanda di masa liburan dan harus berkarya untuk Evans 2N. Nah, ini bisa diarahkan ke situ, guys. Bisa diarahkan ke situ. Nggak harus liburan, nggak harus jauh-jauh Nggak harus sebenarnya keluar sih. juga. Harus keluar tuh, ya. Karena Bisa. mengingat angka penderita Peningkatan ya pandemi ini. pandemi ini angkanya semakin dan semakin naik terus, guys. Itu untuk masa liburannya digunakan Untuk hal-hal yang positif, hal yang yang positif. bermanfaat. Nah, bermanfaat. Jadi kesimpulannya adalah liburan tuh nggak harus kita harus pergi kemana nih, misal Tamasya ke Bandung misal nih ya, atau ke Shopping di shopping mall. ya, di mall. Nggak harus, sebenarnya tergantung bagaimana kita packaging mengemas satu liburan Anda seru, keren. Wah, Iya, liburanku betul. bermakna, berkualitas ininya. Quality Tadi time dengan keluarga Nah. di rumah itu juga bisa. bisa membangkitkan imun yang bagus, imun Iya. positif. Wah, iya, ya seperti itu. Terus untuk manajemen tadi jangan lupa manajemen waktu di list, kalau bisa di list seminggu ini capaian saya apa sih yang belum tercapai apa nih. Nah, dari manajemen. Terus tadi perkumpulan. Iya. Perkumpulan, guys, hati-hati perkumpulan kalian. Kalau kumpulan kalian itu negatif, Anda akan pasti akan ikut negatif ya, Bu ya. Kalau positif, nah saran saya kalau untuk perkumpulan itu memang sefrekuensi ya, Bu. Itu harus frekuensi. Kedua, harus bisa menumbuhkan rasa empati dulu nih, misal dari Iya, teman-teman betul. sendiri empatinya bagaimana. Ketiga, kalau bisa menghasilkan, kenapa enggak? Iya. Nah, betul. kan misal Betul sekali, Pak. menghasilkan apa nih, misal dari empat anak dalam satu circle perkumpulan ini. Si A bisa memasak, si B bisa memasarkan, si C pinter ngobrol, pinter ngomong, si D itu pinter IT-nya. Nah, Jualan online. jualan online itu, guys, itu menghasilkan sekali, jangan malu. Itu jangan malu. Dan itu poinnya, poin Iya. poin besar di era pandemi, jualan online itu. Semuanya serba online sekarang. Makanan online, minuman online ya. Itu dari kita, dari guru BK, apa yang namanya? Tips bagaimana cara mengatasi liburan di era pandemi ini. Sebenarnya nggak bosan kan ya, Bu ya? Tergantung bagaimana Tergantung individu itu mengelola Iya. liburan itu sendiri. Oke, guys, dibikin seru aja, dibikin asik aja liburannya, jangan mengeluh terus, jangan rebahan terus. Nah, itu sebenarnya sia-sia. Tidak bisa merubah Nah. keadaan juga gitu kan, Pak. Keadaannya seperti itu aja, udah gitu-gitu aja. Cuman dari kitanya sendiri bisa merubah keadaan. Iya. Itu kesimpulannya untuk podcast di episode ketiga kali ini bersama guru bimbingan konseling SMA Negeri 1 Demak, Bu Ayu. Next time kita ketemu lagi di episode keempat dengan tema yang lebih menarik tentunya. Dan terima kasih pihak-pihak yang membantu terselenggaranya podcast ini, termasuk ini, guys, Grand Artos dari Magelang ini ya, bener, dari Magelang ini, muknya cantik sekali. Terima kasih Grand Artos Magelang telah mensponsori. Mungkin next time ada apa lagi yang mau mensponsori, silakan menghubungi manajemen podcast SMA Negeri 1 Demak. Akhir kata, saya selaku host di season 3 ini, Bapak Ragil, pengampu pendidikan seni musik di SMA Negeri 1, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, tetap jaga kesehatan, mematuhi aturan prokes ya, Bu ya, mematuhi Iya. aturan prokes. Jangan kemana-mana dulu ya kalau nggak penting-penting, dan tetap semangat, jaga imun, pikiran dijaga, jangan down, jangan sampai down, itu menyebabkan imun yang turun. Oke, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Matu Negeri Demak, aktual, akurat, dan berkarakter. Terima kasih. Gila sih, Mas. Iya kan, Pak. Iya, guyu Mas Wahid.